Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik telah bergabung dengan channel Nurca Science Course. Ya, pada channel ini nanti saya akan membahas matematika dan fisika untuk SMA baik kelas 10, 11 maupun 12 secara sistematis ya, sehingga dengan cara ini saya harapkan adik-adik mudah memahami untuk pelajaran matematika dan fisika ya. Untuk itu saya harapkan adik-adik bisa mengikuti channel ini secara terus-menerus. Untuk kelas 10 ya, nanti kita mulai yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian nanti akan kita akhiri dengan grafik fungsi trigonometri. Ya, jadi nanti saya harapkan nanti ada 10 pembahasan ya, mulai dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak sampai dengan grafik fungsi trigonometri yang terakhir. Kita lanjutkan untuk rumus-rumus persamaan nilai mutlak. Yang pertama adalah harga mutlak ketemu dengan konstanta atau fungsi X. Dalam ini kita misalkan harga mutlak atau fungsi X tadi adalah B. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita mencari X0A dulu. X0A-nya dulu kita cari, di mana untuk mencarinya A sama dengan 0. Ya. Setelah ketemu X0A, maka bisa kita tentukan yang di sisi kanan X0, itu adalah X lebih besar sama dengan X0. Ya, X lebih besar sama dengan X0, sehingga A lebih besar sama dengan 0. Ya, sehingga nanti untuk mencari nilai mutlaknya itu bisa kita cari dengan persamaan A sama dengan B. B ini bisa nanti sebagai konstanta atau fungsi X. Kemudian yang di sisi kiri daripada X0A tadi, kita misalkan di sini adalah titik X1 itu lebih kecil X0, sehingga nilainya A itu lebih kecil 0, sehingga untuk mencari nilai mutlaknya nanti kita gunakan rumus min A sama dengan B. Kenapa min? Karena di sini itu area negatif, sehingga supaya harga mutlaknya itu tidak negatif, maka A-nya kita berikan tanda minus, sehingga nanti rumusnya min A sama dengan B. Ya, sehingga dari sini kita bisa dapatkan rumus harga mutlak A itu sama dengan A jika A lebih besar sama dengan 0. Ya. Atau harga mutlak A sama dengan min A jika A lebih kecil 0. Jadi ini ya. Ini A lebih kecil 0, sehingga harga mutlak A tadi sama dengan minus A. Kemudian yang di sisi kanan itu A-nya lebih besar sama dengan 0, sehingga harga mutlak A sama dengan A. Ini tetap A, ya. Itu ya. Apabila harga mutlak ketemu dengan konstanta atau fungsi X. Kemudian ini sama, harga mutlak ketemu konstanta atau fungsi X, tetapi nilai X-nya itu negatif ya. Tetapi nilai X-nya negatif. Itu bagaimana? Kalau nilai X-nya negatif, tinggal kita balik tadi saja. Tadi yang awalnya di sisi kanan itu X1 lebih besar daripada X lebih besar sama dengan X0, A lebih besar sama dengan 0, A sama dengan B. Nah, ini kalau nilainya negatif, di sini A lebih kecil 0. Jadi kebalikannya di sini ya. Kebalikannya yang di sisi kiri A lebih besar sama dengan 0. Jadi dibalik aja, yang awalnya ini di sisi kanan A lebih besar sama dengan 0-nya di sisi kanan, ini berubah menjadi di sisi kiri. Termasuk rumusnya karena di sini yang di sisi kiri ini A-nya lebih besar sama dengan 0, maka A-nya positif, sehingga A sama dengan B. Ya, gitu ya. Kalau yang di sisi kanan bagaimana? Yang di sisi kanan itu A lebih kecil 0. A lebih kecil 0 karena negatif, maka di sini rumusnya min A sama dengan B. Ya,
ini kita balik aja dengan posisi apabila X-nya positif. Nah, di sini catatannya di sini. Untuk yang X-nya negatif itu lebih besarnya itu tidak pakai sama dengan, ya, lebih besarnya itu tidak pakai sama dengan, yang pakai sama dengan justru lebih kecilnya, ya. Ini ya kita lihat di sini, kalau di atas ini kan yang lebih kecilnya itu tanpa sama dengan, lebih besarnya ada tanda sama dengan. Ini dibalik, yang lebih besarnya tidak pakai tanda sama dengan, yang lebih kecilnya pakai tanda sama dengan. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau harga mutlak ketemu dengan harga mutlak, ya? Harga mutlak ketemu dengan harga mutlak itu sama, ya. Kita cari X0A dulu maupun X0B karena sama-sama A dan B itu di dalam tanda harga mutlak. Setelah kita cari X0A dan X0B-nya, kita tentukan yang sisi paling kanan sendiri, yang ruas paling kanan sendiri itu X-nya lebih besar sama dengan X0A dan lebih besar sama dengan X0B. Kita lihat di sini X0A, sini X0B. Ini dua-duanya itu lebih besar, X-nya lebih besar sama dengan baik X0A maupun X0B, sehingga A dan B nilainya positif, sehingga nanti untuk persamaannya bisa kita sampaikan A sama dengan B, ya. Kemudian yang di sisi kiri bagaimana? Yang di sisi kiri itu X-nya lebih kecil dari X0A dan X0B, lebih kecil. Kalau lebih kecil kan A-nya A maupun B-nya negatif, sehingga rumusnya min A sama dengan min B. Ya, gitu ya. Nah, kalau yang di tengah bagaimana? Kalau yang di tengah dalam hal ini itu X-nya lebih besar daripada X0A, lebih besar sama dengan X0A, X-nya. Ya. Tetapi lebih kecil daripada X0B. Kalau lebih besar tadi kan tandanya plus, berarti A-nya plus. Ini kan lebih kecil daripada X0B sehingga B-nya negatif. Jadi rumusnya A sama dengan min B. Kalau yang di ruas tengah. Itu ya. Nah, ini tadi kalau X-nya positif, X-nya positif. Bagaimana kalau X-nya negatif? X-nya negatif, ya. Kalau X-nya negatif, kita lihat saja misalnya ini yang kita negatifin misalnya A-nya, ya, misalnya A. Yang di sisi kanan tadi kita sudah sampaikan, yang di sisi kanan itu kalau negatif tanda lebih besarnya tanpa sama dengan, ya, tanpa sama dengan. Di sini X lebih besar X0A, ya. Kemudian B-nya kan positif, ini B-nya positif, sehingga di sini X-nya lebih besar sama dengan X0B, karena B-nya positif maka ya lebih besarnya pakai tanda sama dengan, ya, gitu ya. Ini kalau negatif, yang di sisi kanan A-nya negatif, sehingga ini rumusnya min A, ya, min A. Kalau di sisi kanan itu negatif adalah minus, ya, tadi sudah kita sampaikan, ya, sehingga di sini min A sama dengan B, B-nya karena positif di sisi kanan positif. Oke, ya, gitu ya. Nah, ini kemudian kita lanjut untuk yang di sisi kiri, yang di sisi kiri. Yang di sisi kiri itu X-nya lebih kecil daripada X0B, ya. X-nya lebih kecil sama dengan X0A, ya. Ini karena A-nya negatif, yang lebih kecilnya pakai tanda sama dengan, ya, gitu ya. Yang di sisi kiri, karena di sisi kiri dan negatif, ini A-nya adalah positif, A-nya positif. B-nya adalah negatif, karena kan ini B-nya kan positif, ini yang di sisi kiri negatif. Itu ya. Terus kemudian yang di sisi tengah, kita lihat yang di sisi tengah itu X-nya lebih besar daripada X0B,
ya, lebih besar daripada X0B, dan lebih kecil daripada X0B. Sorry, maaf, X-nya lebih besar daripada X0A dan lebih kecil daripada X0B, ya, gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini, ya. Yang pertama, kalau lebih besar itu tandanya, kalau negatif tandanya tanpa sama dengan. Ini tanpa sama dengan ya, tanpa sama dengan. Yang pakai sama dengan yang lebih kecil di sini ya. Pakai sama dengan di sini. Yang di sini juga lebih besar pun nggak pakai tanda sama dengan. Kemudian ini yang B-nya positif, yang lebih kecil tanpa tanda sama dengan. Oke, ya gitu ya. Nah, ini A-nya di sebelah kanan. A-nya di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan berarti karena X-nya negatif berarti negatif kan? Negatif. Nah, ini B-nya. B-nya ini di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri harusnya pakai tanda negatif. Ya, ini kita sedikit kita revisi. Ini B-nya negatif. Oke. Kita lanjut beberapa kasus yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya titik A berjarak 4 satuan dari P. Ya, P adalah di titik 00 sehingga karena ini P adalah 00 maka jarak P ke A adalah harga mutlak X. Misalnya jaraknya ini adalah X. Ya, jaraknya adalah 4 sehingga X sama dengan 4. Itu ya. Sehingga XA ini sama dengan 4. Yang di sisi kiri bagaimana? Yang di sisi kiri harga mutlak X sama dengan min X. Atau kita dapatkan sama dengan min 4. Ya, gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang satu X-nya itu adalah min 4. Yang satu X-nya adalah 4. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu ini apabila P-nya di titik bukan 0 tapi di titik 6, ya, di titik 6. Itu kita lihat di sini tentukan letak A yang berjarak 4 satuan dari P sama dengan 6. Ya, kita lihat di sini ini adalah berjarak 4 sehingga XA min P sama dengan 4, ya. Yang di sisi kanan kan tadi positif ya, sehingga di sini bisa kita lihat XA min 6 sama dengan 4, sehingga XA sama dengan 4 plus 6, XA sama dengan 10. Yang di sisi kiri ini adalah negatif ya, negatif, sehingga kita dapatkan rumus min XA min 6 itu sama dengan 4. Ya, karena di sisi kiri kan negatif, ini harus negatif, sehingga didapatkan XA sama dengan 2. Ya, kita lanjutkan. Contoh kasus ini lagi, ini ya, rumah Yeti pada KM 4. Rumah Lina berjarak 3 km daripada rumah Yeti. Di manakah rumah Lina? Ya, kita misalkan rumah Lina di KMX. Nah, ini di KMX di sini. Ya, di sini juga di KM min X. Kita dapatkan yang di sisi kanan ya, XA min 4 itu lebih besar daripada 0. Yang di sisi kanan ya, yang di sisi kanan XA min 4 itu lebih besar daripada 0. Maka rumusnya adalah XA min 4 sama dengan 3. Ya, yang di sisi kiri ini kan negatif, ini XA min 4-nya atau lebih kecil 0, sehingga rumusnya harus negatif di sini. Rumusnya harus negatif di sini. Min XA min 4 sama dengan 3. Ya, gitu ya. Dari dua persamaan ini bisa kita selesaikan. Yang pertama dulu XA min 4 sama dengan 3 sehingga didapatkan XA sama dengan 7. Yang dari sisi kiri min XA min 4 sama dengan 3, ya. Kita dapatkan XA sama dengan 1. Ya, gitu ya. Kemudian kasus lagi, misalnya didirikan pom bensin pada KM 70, ini KM 70. Persyaratan jarak antara pom bensin adalah 5 km, ya. Itu bisa saja terjadi di setelah pom bensin yang existing maupun sebelum pom bensin yang telah ada, ya. Yang telah ada itu berarti XA min 70 lebih kecil 0, ya, sehingga rumusnya min, ya, ini yang di sisi kiri ya, min
XA min 70 lebih besar 5, karena persyaratannya kan ini harus lebih besar 5. Kemudian yang di sisi kanan XA min 70 itu lebih besar sama dengan 0, sehingga rumusnya adalah positif. XA min 70 lebih besar 5. Itu ya. Kita masukkan pertidaksamaan ini, yang ini dulu. XA min 70 lebih besar 5, sehingga didapatkan XA itu 70 plus 5 sama dengan XA lebih besar daripada 75. Yang di sisi kiri min XA min kurung XA min 70 itu lebih besar 5, sehingga didapatkan min XA plus 70, min kali min itu menjadi plus 70 lebih besar 5. Min XA lebih besar min 65, sehingga XA lebih kecil 65, karena sama-sama dibagi min, tandanya dibalik. Itu ya. Kita lanjut tentang sifat-sifat harga mutlak. Ini nanti banyak kita gunakan dalam penyelesaian soal-soal harga mutlak ya. Yang pertama adalah harga mutlak A itu sama dengan akar A kuadrat. Ya. Kemudian harga mutlak A kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Harga mutlaknya bisa hilang kalau dikuadratkan. Ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, harga mutlak A kali B itu sama dengan harga mutlak A kalikan harga mutlak B. Itu bisa kita keluarkan ya kalau perkalian. Demikian juga kalau ini pembagian, harga mutlak A per B itu sama dengan harga mutlak A per harga mutlak B. Ini juga bisa kita keluarkan ya, dari kita pisah harga mutlak A dan harga mutlak B. Kemudian kalau nanti banyak kita temui juga soal-soal harga mutlak A sama dengan harga mutlak B. Maka untuk menghilangkan harga mutlak A dan B ini bisa kita kuadratkan ya, bisa kita kuadratkan menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat, sehingga kita masukkan menjadi persamaan atau pertidaksamaan A kuadrat min B kuadrat 0 ya. Ini nanti bisa dalam bentuk pertidaksamaan. A kuadrat min B kuadrat itu bisa menjadi A plus B kalikan A min B sama dengan, atau nanti ada pertidaksamaan 0 di sini ya. Itu ya. Kemudian sifat yang keenam itu harga mutlak A plus B itu lebih kecil sama dengan harga mutlak A plus harga mutlak B, sehingga ini kalau penjumlahan tidak bisa kita keluarkan karena harganya akan berubah atau berbeda. Demikian pula untuk yang A min harga mutlak A min B itu akan lebih besar sama dengan harga mutlak A min harga mutlak B, sehingga ini juga kalau penjumlahan dan perkalian tidak bisa kita keluarkan dari tanda harga mutlak. Nah, ini kita lanjutkan rumus-rumus persamaan harga mutlak, karena nanti dalam sesi berikutnya kita akan membahas masalah persamaan harga mutlak ya. Ini tadi kita singgung sedikit terkait dengan rumus-rumus dulu ya. Bagaimana kalau harga mutlak ketemu dengan konstanta ya, kita bisa cari dengan cara 3, yaitu cara definisi. Itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita cari X0-nya dulu. Kalau X-nya lebih besar daripada X0-nya, maka A lebih besar sama dengan 0, sehingga A sama dengan konstanta. Apabila X lebih kecil daripada X0-nya ya, maka A lebih kecil 0, sehingga rumusnya nanti min A sama dengan konstanta. Itu ya, itu dengan cara definisi. Kalau dengan cara cepat langsung kita masukkan aja, kita nggak perlu cari harga X0-nya, yaitu A sama dengan C atau A sama dengan min C. Ya, atau kita bisa menggunakan sifat-sifat harga mutlak, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat, sehingga didapatkan A kuadrat min C kuadrat sama dengan kurung A plus C kalikan kurung A min C. Nah, ini bisa nanti bisa dalam bentuk persamaan ataupun pertidaksamaan. Terus kemudian bagaimana kalau A itu ketemu dengan B? B bukan konstanta tapi B adalah fungsi X.
Ya, B adalah fungsi X. Sama rumusnya seperti kasus yang pertama ya. Ini sama persis rumusnya seperti apabila ketemu dengan konstanta. Kita lihat bagaimana kalau harga mutlak ketemu dengan harga mutlak ya. Tadi kan ada 3 cara, yaitu cara definisi, cara cepat, dan cara dikuadratkan. Nah, ini untuk yang cara cepat tidak bisa kita lakukan di sini. Yang bisa kita lakukan adalah dengan 2 cara saja, yaitu masing-masing kita kuadratkan. Itu A kuadrat sama dengan B kuadrat, sehingga didapatkan A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan, atau ini nanti tanda bertidaksamaan, itu kurung A plus B kalikan kurung A min B sama dengan 0, atau nanti berupa di sini pertidaksamaan, tanda pertidaksamaan ya, gitu ya. Terus kemudian bisa kita juga cari dengan cara definisi. Kita cari X0A dan X0B dulu. Jika X-nya lebih besar itu maka A, baik A maupun B itu positif ya, jika X-nya itu lebih besar. Jika X-nya lebih besar daripada A, tapi X-nya lebih kecil daripada B, bagaimana? Ya, itu A-nya positif, B-nya negatif. Sebaliknya, apabila X-nya lebih kecil daripada X0A, tetapi X-nya lebih besar sama dengan X0B, maka yang negatif A-nya. B-nya adalah positif, sehingga min A sama dengan B. Terus juga bagaimana kalau semuanya itu lebih kecil X-nya? Ya, A-nya negatif, B-nya juga negatif. Itu ya, nanti ini lebih detail nanti kita jelaskan kembali di sesi persamaan nilai mutlak. Nanti di sesi persamaan nilai mutlak nanti kita akan bahas 7 soal ya, 7 soal. Saya harapkan apabila adik-adik bisa menyelesaikan 7 soal ini, maka sudah barang tentu persamaan harga mutlak tidak akan ada masalah apabila ada ujian atau soal-soal di sekolah. Ya, demikian. Terima kasih adik-adik, sampai berjumpa di sesi berikutnya di Nurca Science Course. Ya, untuk itu saya harapkan adik-adik bisa melakukan subscribe, menekan tombol lonceng dan like, dan juga bisa share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan ingat selalu mengikuti channel saya Nurca Science Course agar adik-adik bisa paham untuk pelajaran matematika dan fisika, karena dalam dalam Nurca Science Course ini, dalam channel ini saya akan menjelaskan pelajaran matematika dan fisika untuk SMA dengan cara sistematis, sehingga adik-adik sudah barang tentu nanti akan mudah memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.